bangsa Arab juga tidak punya akses dagang yang spesial amat, nggak seperti arteri Mesir kuno, arteri Sungai Nil yang menghidupi Mesir kuno, atau Sungai Efrat dan Tigris, atau Laut Mediterania. Tidak ada. Ini siapa ini bangsa Arab? Kok tiba-tiba menggedor gerbang Romawi? Makanya orientalis mengatakan, oh karena dia lapar, karena mereka ingin cari ghanimah, budak-budak, bosan dengan kemiskinan. Nah ini salah semua. Nanti kita akan simak lagi. Ya, artinya bangsa Arab bukan saja dipandang sebelah mata, ini nggak dipandang sama sekali. Baik, kita lihat kontingen Yarmouk itu against all odds ya. Artinya Bapak Ibu, sejarawan Islam, sejarawan Barat yang paling sinis pun terhadap Islam, orientalis yang paling tendensius terhadap Islam pun mengakui bahwa Yarmouk adalah legend. Belum pernah ada di dunia dalam sejarah manusia yang epicnya seperti ini. Kemenangannya maksudnya. Nah, kita lihat nanti. Baik, aset perang kedua kubu jelas jomplang. Romawi Timur itu mewarisi tradisi militer Romawi Barat. Dan kita tahu Romawi Barat itu dengan legionnya, gladiatornya, tayangan Hollywood seperti itu. Ya, nggak salah juga. Itu mesin perang yang tiada duanya. Nah, ini diwarisi. Adapun kaum muslimin, tidak. Ya, maksudnya tidak berada dalam kancah kaum muslimin. Ya, maksudnya sebelumnya bangsa Arab tidak pernah terlibat dalam kancah perebutan hegemoni di kawasan itu. Tidak pernah terlibat peperangan akbar melawan adidaya dunia. Romawi berbeda. Kemudian persenjataannya pun dipasok oleh imperium. Ya. Tentaranya digaji. Ada akademi militer. Kadang-kadang penggajian pun berupa tanah. Ada kepakatan. Pokoknya hierarki dan struktur militer Romawi Timur itu sudah sedemikian rumitnya seperti menyerupai militer modern. Adapun kaum muslimin ya tidak. Kaum muslimin itu salafus saleh radhiyallahu anhum, ketika mereka perang, ya mereka yang merogoh koceknya sendiri, membawa pedang sendiri, membawa perisai sendiri, membawa baju besi atau zirah, tapi itu jarang, mahal soalnya. Baju besi itu mahal sekali. Tidak semua keluarga di Makkah dan Madinah punya. Mereka membawa peralatan sendiri, menyediakan hewan tunggangannya sendiri, menyiapkan perbekalan sendiri. Maka sampai sahabat itu ada yang menangis oleh karena ia tidak memiliki sesuatu apapun untuk berangkat jihad. Terus orientalis bilang, orang Arab perang karena ingin mencari harta. Kalau mau cari harta, nggak usah perang. Gitu kan. Justru untuk perang itu harus investasinya besar-besaran. Mereka harus nyebrang gurun di sebelah utara, menerobos ke Syam, yang dilawannya pun bukan cuma kabilah ecek-ecek, tanda kutip, tapi Imperium Romawi. Ini kan semua against all odds. Ya, artinya ini semua sesuatu yang tidak bisa dinalar dengan empirisme. Ya, sebab sejarawan orientalis itu hanya berpikir secara lahir saja. Baik. Nah, struktur kemiliteran ya tapi terlepas kesederhanaan pasukan muslim, tetapi tentunya ada beberapa hal yang cukup signifikan, misalnya unit pemanah. Unit pemanah ini indikasinya, signifikansinya adalah ketika Rasulullah SAW berkata kepada Sa'ad ibn Abi Waqqas, irmi Sa'ad, ya, fidaka abi wa ummi. Lemparkanlah wahai Sa'ad, ayahku, tebusanmu, fidaka, tebusanmu, abi wa ummi, ayahku dan ibuku. Dan ini hadis diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Kemudian Rasulullah SAW juga pernah mendoakan Sa'ad ibn Abi Waqqas, Allahumma saddid ramaitahu wajib da'watahu. Hadis riwayat Al-Hakim. Ya Rab, tepatkanlah panahannya atau lemparan panahannya, kemudian kabulkanlah doa-doanya. Nah, ini satu unit tempur yang cukup signifikan dalam struktur kemiliteran Romawi kaum muslimin. Ya, oke. Adapun pedang misalnya, kalau pedang ya yang murah tuh pedang buatan lokal.
kalau pedang yang bagus itu buatan India dan Yaman. Dan pedang buatan India dan Yaman itu didapatkan di pelabuhan di Hadramaut, jalur dagang sejak era Najasyi dari India. Nah, itu yang punya sahabat itu ya Khalid. Beliau mengatakan dalam riwayat Al-Bukhari, saya punya 9 pedang, semuanya patah kecuali pedang buatan Yaman. Tapi rata-rata pedang buatan lokal yang namanya saif, ya, bukan pedang melengkung loh. Kalau melengkung itu kan yang di depiksi populer Hollywood gitu ya, itu baru ada nanti di Abbasiyah di Khurasan. Jadi jangan terlalu ya namanya juga film ya. Baik, nah kita akan masuk ke dalam Yarmuk itu sendiri. Jadi Romawi Timur sekarang sudah menganggap serius. Ini kaum muslimin, ini orang-orang Arab kata dia, ini sudah keterlaluan, gitu kan? Apa indikasinya mereka menganggap serius? Nah, kita lihat di sini ada pengerahan 100 hingga 120 ribu pasukan. Ya, ini saya rangkum bertahun-tahun lalu dari berbagai sumber. Ya, ini Romawi Timur tidak pernah mengerahkan pasukan sebesar ini. Tidak pernah. Ya. Bahkan Heraklius pun tidak pernah. Baru kali ini. Padahal yang dihadapi siapa? Rombongan unta yang kurus-kurus, para pasukan tanpa baju besi, ya, yang tanpa logistik, bahkan kadang-kadang di tengah gurun kehabisan makanan. Ini suatu yang kontras sekali. Hingga Heraklius mengerahkan 6 jenderalnya, dan jenderal ini semuanya adalah dari bangsa-bangsa yang berbeda, menunjukkan kontingen Yarmuk di pihak Romawi adalah pasukan multinasional. Mungkin seperti NATO atau mungkin di era Perang Dingin Fakta Warsawa. Kalau NATO masih ada Turki ya. Ya maksudnya refleksi bahwa umat Islam itu melawan kekuatan-kekuatan musuhnya dari berbagai negara itu bukan saja tampak di akhir zaman ini. Ia sudah ada di Yarmuk. Nah, kita lihat pahannya orang Armenia. Dia adalah jenderal tertinggi Provinsi Timur atau Magister Militum per Orientem. Jadi jenderal Timur yang terbesar di bawah, orang kedua di bawah Heraklius. Dia orang Armenia. Kemudian yang kedua adalah Theodorus, dia orang Yunani. Oh, ya orang Yunani dan Armenia. Dia adik kandungnya Heraklius. Kok Armenia ada terus ya? Heraklius juga orang Armenia. Ya, jadi zaman dahulu Armenia ini lumbung perekrutan tentara-tentara dan perwira-perwira tangguh buat Romawi. Nah, kalau sekarang jauh ya, babak belur sama Azerbaijan. Kemudian ada Niketas. Niketas ini Nike. Ya, ini bukan promosi produk sepatu, bukan. Karena memang Nike itu nama dewa, nama berhala Yunani. Dan Niketas ini ya orang Persia. Orang Persia tapi agamanya Nasrani, mazhab Nestorian. Mazhab Nestorian ini adalah mazhabnya pendeta Buhaira. Masih ingat nggak dalam sirah Nabi? Buhaira adalah pendeta yang bertemu dengan Rasul SAW ketika muda. Kemudian ada Jabalah bin Al-Ayham, dia orang Arab, Bani Ghassan sebelah utara Mekah, Madinah. Bani Ghassan ini pemasok pasukan bayaran buat Romawi. Kemudian ini menandakan juga bahwa Arab itu tidak semuanya memihak kepada Islam, sebab Islam memang bukan hanya untuk orang Arab. Ada orang Arab yang justru memusuhi Islam. Kemudian ada George atau Jarjis. Ya. Nah, ini ada khilaf di kalangan sejarawan Barat, tapi dia tampaknya dari Siprus ya, Allahu alam, atau sekitaran Mediterania lah. Dan kemudian ada Konatir. Nah, ini orang Slavia. Slavia, dan dia ini pasukan yang unit yang tangguh nantinya. Tapi satu hal, Heraklius kok nggak hadir? Ini kenapa? Ini jarang dibahas sama sejarawan Barat ya. Kenapa nggak hadir?